Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya? Sehat ya? Baiklah. Puji syukur pada Yang Maha Kuasa, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan juga kesempatan sehingga kita dapat masih melaksanakan aktivitas kita di sekolah kita ini. Nah, pada pagi hari ini acara kita itu akan berbagi pengalaman dan pengalaman penerapan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah, sebelumnya sebelum kita lanjut ke acara kita, maka hendaknya dulu kita berdoa sesuai agama dan budaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita memulai penjelasan dari kami nantinya, terlebih dahulu kami minta kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sepatah dua patah kata bentuk sambutan kepada Bapak. Persilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama kepada CGB Pak Dedi Kuswanto SPT yang sudah mengizinkan kami untuk mengikuti kegiatan ini. Yang kedua kepada Bapak Ibu, kami juga terima kasih atas kesempatan waktunya untuk sama-sama kita mengikuti materi yang akan disampaikan oleh Pak Dedi yang selaku sebagai calon guru penggerak angkatan 9 tentang materi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi terima kasih yang pertama Pak atas waktu dan kesempatan untuk kami bisa mengikuti materi kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan penerapannya bisa kita lakukan bersama-sama di sekolah kita ini, dan mudah-mudahan ada dampak positif tentang lingkungan kita, secara khusus tentang proses pembelajaran di sekolah kita. Mungkin untuk mempersingkat waktu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk sementara ini. Waktu dan tempat kami persilakan untuk calon guru penggerak dari angkatan 9 Pak Dedi. Terima kasih atas sambutannya Pak. Bagaimana Bapak Ibu? Kita lanjut ya. Masih semangat ya. Walaupun tadi pagi Bapak Ino telah mungkin capek ya. Tapi namanya seorang guru itu tidak ada rasa guru itu disebut dengan pahlawan tanpa tanda jasa, ya Pak Dino. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini saya sebagai masih calon guru penggerak dari angkatan 9 itu akan menyampaikan atau berbagi, atau nanti kita bisa sharing atau bisa berbagi nanti, yaitu mengenai budaya positif yang ada di sekolah kita. Jadi nanti kita berbagi saja dan menyampaikan tentang materi yang telah dipelajari modul 1.4. Kalau sekarang untuk pendidikan CGP itu sudah memasuki modul 2.1.
Karena sebelum kita memasuki materi, saya terlebih dahulu akan membacakan sebuah kasus. Mungkin ini sering terjadi ketika kita mengajar. Saya bacakan, Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak terdiam atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakannya. Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, sekarang Bapak Ibu ada dua buah pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Nah, kalau kita setuju, apa kira-kira alasannya? Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno tersebut Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, itu. Kira-kira apa alasannya, Bapak Ibu? Yang nomor satu mungkin barangkali Bapak ya. Yang pertama itu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Saya rasa saya tidak setuju, karena itu tidak setuju dengan tindakan Pak Seno, karena itu bisa menjatuhkan mental dari anak tersebut. Nah, jadi yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Itu kalau menurut saya itu sebuah hukuman, bukan konsekuensi. Mengapa demikian? Karena kalau konsekuensi itu ada tindak lanjut yang bisa membangkitkan, kalau menurut saya membangkitkan semangat atau ingin tahu dari siswa tersebut. Kalau hukuman itu ujungnya nanti itu bisa masalahnya ke mental si Iva tersebut. Itu dari saya. Mungkin ada Ibu atau Bapak yang lain. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Untuk Bapak itu luar biasa sekali ya jawabannya ya. Baiklah, jawabannya itu nanti kita simpan dulu Pak ya. Jadi sekarang kita jawabkan dulu, nanti akan bisa kita cermati lagi nanti. Nah, untuk konsep inti budaya positif ini ada beberapa poin. Yang pertama itu paradigma baru, yang kedua nilai-nilai kebajikan, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang keempat posisi kontrol guru, yang kelima disiplin positif, yang keenam kebutuhan dasar manusia, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, jadi dalam bentuk budaya positif itu inilah intinya, yang ketujuh, yang ke-8 ini. Nah, kita masuk ke paradigma baru. Miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilustrasi guru mengontrol murid. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu
mengenai miskonsepsi tentang makna kontrol. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini ada menurut para ahli Stephen yang pada tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, bahkan paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Lanjut Bapak Ibu, stimulus respon versus teori kontrol. Nah, ini dia. Stimulus respon yang realitas atau kebutuhan kita sama. Sementara teori kontrolnya realitas kebutuhan kita itu berbeda ya. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lanjut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Nah, itu mengenai paradigma. Lanjut kita ke disiplin positif. Kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu dia disiplin positif. Padahal sesungguhnya disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin di sekolah dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan motivasi internal murid dalam bertingkah laku tanpa adanya pengaruh imbalan, ancaman, atau hukuman. Salah satu tujuan mendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Nah, jadi diharapkan anak-anak itu nanti memiliki motivasi intrinsik. Maksud dari motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang timbul dari dirinya sendiri, nah, dan bukan dari luar atau dari orang lain, karena nanti takut dia ada efek-efek yang akan terjadi pada dirinya. Kita lanjut dengan nilai-nilai kebajikan, profil teladan Pancasila. Nah, ini dia ada kurikulum Merdeka pun yaitu ada di situ profil teladan Pancasila, yaitu ada beberapa pilarnya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir, kreatif. Jadi inilah dia profil teladan Pancasila itu yang ada sekarang ini pada kurikulum Merdeka. Nah, kita lanjut ke yang nomor
mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga, 9 pilar karakter. Nah, dari sini yaitu cinta tanah, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, jujur, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Yang keempat, keterampilan hidup dan petunjuk hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Petunjuk hidup ada peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, dan berorganisasi. Nah, yang kelima, proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada tadi mengenai nilai peduli, rajin, integritas, dan rasa hormat. Kalau dia itu di segi peduli, itu nanti ada timbul rasa keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, belas kasih, bertujuan, tenggang rasa, dan gotong royong. Kalau dia rajin, nanti ada keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, dermawan, harga diri, dan rendah hati. Integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, dan keteguhan hati. Rasa hormat itu nanti ada tanggung jawabnya, pengertian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan, dan pengertian. Nah, jadi sekarang mari kita coba analisis pertanyaan-pertanyaan berikut. Nilai-nilai kebajikan apakah yang disetujui? Yang pertama, pengendara sepeda motor wajib memiliki helm. Nah, kalau kita berkendaraan mungkin di jalan, tentunya kita diwajibkan pakai helm. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa memakai helm itu yaitu salah satu bentuk nilai keselamatan diri kita dalam berkendaraan. Selanjutnya, buanglah sampah pada tempatnya. Ini merupakan nilai kebijakan, yaitu tanggung jawab tentang kebersihan. Kerjakan ulangan dengan jujur. Itu nilainya adalah kejujuran. Harus bersikap sopan terhadap guru. Itu nilai kebajikannya adalah saling menghargai dan sopan santun. Lanjut Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, jadi kebutuhan dasar kita itu sebagai manusia ada 5. Nah, yang pertama itu ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi ini yang sangat kita butuhkan. Kalau tidak ada rasa kasih sayang, tidak diterima di mana kita tinggal, tentunya rasa kehidupan kita itu hampa atau ada rasa yang kurang. Selanjutnya ada kesenangan, fun. Nah, jadi kalau kita selalu stres, selalu susah, tentunya nggak bagus juga ya Bapak Ibu. Dan kekuasaan sangat juga penting bagi kita. Power, kekuasaan. Dan bertahan hidup. Bertahan hidup ini nanti ada faktor-faktornya bagaimana seseorang itu nanti bisa bertahan hidup dan apa tujuannya. Selanjutnya kebebasan. Jadi kita ini perlu kebebasan. Tidak bisa kita itu dikekang terus, tidak bisa kita itu diikat oleh sebuah peraturan yang sangat ketat sehingga kita tidak bisa mendapatkan kebebasan tersebut.
Selanjutnya kebutuhan dasar manusia, kebutuhan bertahan hidup, misalnya makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan. Untuk kebutuhan kekuasaan dan penguasaan kebutuhan, pengakuan atas kemampuan, misalnya harga diri, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, keinginan untuk dianggap, dan meninggalkan pengaruh. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, misalnya mandiri, otonom, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arahnya sendiri. Lanjut, kesenangan tadi, itu contohnya mencari kesenangan, humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, antusias, dan tertawa. Jadi inilah 5 kebutuhan manusia yang harus kita penuhi untuk mencapai nanti kehidupan kita itu tentunya sukses ya ke depannya. Lanjut, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu termasuk dia ke ekstrinsik tadi. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu juga termasuk dia kepada intrinsik, yaitu dari pengaruh yang datang dari luar. Untuk intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, jadi inilah yang seharusnya yang kita miliki atau yang dimiliki oleh anak didik kita. Kalau mereka mau disiplin, mau menyerahkan sesuatu, harusnya kita harus menimbulkan rasa motivasinya itu atau kesadarannya itu dari diri mereka sendiri. Jadi tidak takut dengan hukuman atau karena ada imbalan mereka mengerjakannya. Ini Bapak Ibu, yaitu motivasi. Apa motivasinya? Asal selalu datang ke sekolah lebih awal dan tidak pernah terlambat. Ketika ditanya, menurut dia datang ke sekolah tepat waktu itu sesuatu yang baik dan harus dilakukan. Dia akan merasa kecewa pada dirinya sendiri jika sampai terlambat datang ke sekolah. Nah, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Apa motivasinya? Rizka datang ke sekolah pagi-pagi karena dia takut terlambat. Dia takut dihukum oleh gurunya jika terlambat datang ke sekolah. Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi berbeda kasus yang di atas dengan di bawah ini. Nah, sekarang kita masuk kepada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, jadi di dunia pendidikan atau di sekolah ini sering yang kita lakukan itu yang pertama ada hukuman dan ada juga konsekuensi dan ada juga restitusi. Nah, coba kita lihat ke hukuman. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Itu yang biasa dilakukan. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa fisik maupun psikis. Nah, nanti ini dia efeknya. Hukuman itu nanti bisa berupa fisik ataupun psikis atau biologis anak itu. Konsekuensi sudah direncana atau sudah disepakati. Nah, dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Biasanya diberikan berdasarkan satu data yang umum dapat diukur. Nah, itulah bedanya tadi hukuman dengan konsekuensi. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan diri setelah berbuat salah. Ketika murid berbuat salah, guru akan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ada di sini 3 macam. Nah, tindakan guru menjaga
bisa kita lihat Ibu ya, apakah nanti dia berbentuk hukuman atau dia berbentuk konsekuensi. Nah, yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu jenisnya yaitu hukuman. Itu jenis hukuman yang diberikan guru karena telah menyuruh siswanya mencatat 100 kalimat tadi. Selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kalau semacam seperti ini itu jatuh pada hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu berbentuk dia konsekuensi. Kenapa? Karena biasanya sekolah itu siswa harus wajib memelihara atau menjaga perlengkapan di sekolah. Jadi seharusnya dia sudah tahu atau peraturan itu sudah ada, ketika dilanggar maka dia harus menghapusnya, maka jatuh pada konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, itu jatuh pada hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi karena dia tidak menghargai temannya, tidak menjaga barang-barang temannya, tidak menghargai, jatuh kepada tidak menghargai. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, nah, itu jatuh kepada hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah, itu jatuh pada hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan, itu jatuh pada hukuman. Jadi tadi itu kesimpulannya bahwa hukuman itu diberikan oleh guru itu tanpa ada sepengetahuan siswa, secara tiba-tiba yang diberikan oleh guru kepada siswanya. Tadi Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan. Nah, jadi di sini kan kita biasa juga memberikan penghargaan kepada siswa kita. Mungkin dari saya kita lakukan ada pintar yang lebih pintar, yang lebih bisa mengerjakan soal. Rupanya ada efeknya. Ada efeknya kepada siswa yang lain. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum. Nah, maksudnya di sini penghargaan menghukum ini biasanya kan kita di kelas itu mamanya maju ke depan, pastinya biasanya yang pintar, yang bisa, nah, itu biasanya. Dan ada juga sebagian guru itu menyaksikan tanda bintang, ada juga yang menyaksikan permen atau makanan. Nah, sebaiknya itu kurang efektif dilakukan karena nanti timbul rasa cemburu atau rasa yang tidak bagus kepada siswa-siswa yang lain, karena mereka beranggapan saya tidak akan bisa mendapatkan itu karena dia lebih pintar daripada saya. Nah, jadi kurang efektif ya Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Jadi ada 2 macam dia. Ada 2 macam, mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas. Nah, itu. Murid akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kita lanjut dulu. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Ini pembentukan keyakinan kelas daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuai yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas
dari waktu ke waktu. Nah, jadi maksudnya Bapak Ibu untuk keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi yang sebaiknya itu kita lakukan adalah keyakinan kelas. Kenapa dia keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas ini kita membuat suatu keyakinan di kelas itu berdasarkan ide-idenya peserta didik kita. Jadi bukan kita sendiri. Maksudnya di kelas ini tidak boleh buang sampah sembarangan seperti itu. Jadi bukan dari kita. Kita timbulkan pendapat itu dari siswa kita. Apa kira-kira yang harus mereka yakini di kelas itu. Nah, sekarang ini selama mengikuti CGP ini saya telah mempraktikkan keyakinan kelas ini di kelas keempat. Saya lihat ada efeknya. Tanpa kita sadari, mereka contohnya mereka buang sampah di dekat bangku mereka. Nanti mereka sadar, oh saya sudah melanggar tanda kelas kita. Dia ambil sini tanpa kita suruh gitu. Atau nanti ada yang berbicara yang kotor, gitu, yang tidak bagus terdengarnya. Jadi teman yang lain mengingatkan, kamu udah kena itu, udah kena peraturan kita di kelas ini. Gitu. Kayaknya kelas kita udah melanggar, seperti itu. Nah, jadi timbulnya itu dari diri mereka. Kalau timbul dari diri mereka, mereka akan selesai diri dan tidak ada nanti timbul rasa membangkang pada diri mereka. Tapi kalau kita membuat peraturan, seakan-akan nanti anak itu membangkang kepada kita, timbul nanti rasa tidak nyaman dalam pembelajaran. Contoh keyakinan kelas. Yang pertama, menjaga kebersihan, datang tepat waktu, menghormati orang lain serta barang miliknya, berpakaian yang sopan dan rapi, berkomitmen terhadap setiap tugas, saling membantu. Nah, jadi seperti ini yang harus kita terapkan. Boleh juga nanti kita terapkan di kelas melalui diskusi dengan siswa kita. Nah, jadi untuk membuat keyakinan kelas itu terlebih dahulu kita memperhatikan kata-kata positifnya. Apa maksud kata positifnya? Contohnya membuang sampah. Kalau kita nanti siswa itu membilang tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu merupakan kata negatif. Jadi kita sebenarnya tidak boleh membuat kata-kata tidak. Jadi kita ganti dengan kalimat positif. Contohnya buanglah sampah ke tempatnya. Nah, seperti itu. Tadi Bapak Ibu, kita lanjut ya. Selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol guru. Nah, jadi ini yang biasanya yang ada yang pernah kita lakukan. Mungkin yang pertama itu 5 posisi kontrol guru itu, yang pertama dia sebagai penghukum. Sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima itu sebagai manajer. Nah, jadi di sini ada 5 posisi kontrol guru itu. Jadi kira-kira kita sekarang ini posisi kita di mana gitu. Apakah dia sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah atau sebagai teman gitu, atau pemantau atau manajer. Nah, Bapak Ibu, ini yang pertama sebagai penghukum. Seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Maksud verbal ini dia bisa membuat siswa itu memberikan hukuman semacam perkataan, sehingga nanti dapat menimbulkan bisa nanti kena dia lulus anak, atau dia merasa terpuruk, merasa bersalah, atau merasa tertekan gitu. Selanjutnya pembuat merasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah dirinya. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan meyakini murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, jadi baik juga nih guru-guru kadang dia menganggap siswanya sebagai teman, jadi efeknya ada juga. Sebagai pemantau,
mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, itu dia posisi manajer. Contoh penerapan posisi kontrol guru. Yang pertama dari penghukum, ini cara penghukum itu biasanya berdapat kepada muridnya. Kamu lagi, kenapa tidak kerjakan tugasnya? Lupa lagi. Kamu mau alasan apa lagi? Dia berkata kepada muridnya. Sudah sana lari keliling lapangan 2 putaran. Nah, itu. Jadi seorang penghukum itu dia tidak mau menanya dulu ke anak, apa sebabnya, apa masalah kamu, kenapa kamu tidak buat PR. Jadi saat guru ini dia tidak mau tahu. Kalau dia tidak membuat PR, langsung suruh lari. Untuk membuat merasa bersalah, contohnya Bapak kecewa sama kamu. Sudah berapa kali Bapak ingatkan, tetap saja kamu tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak kasihan dengan kedua orang tuamu yang sudah bekerja keras membiayai sekolahmu. Nah, ini juga biasa kita lakukan. Kalau siswa itu sudah tidak lagi dikontrol, saya juga dulu pernah seperti ini. Membayangkan siswa itu bagaimana orang tuanya susah mencari uang untuk biaya sekolahnya, sehingga timbul rasa bersalah kepada siswa. Rupanya kurang efektif ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya sebagai teman. Nah, ini juga sering kita lakukan karena kita mau dekat dengan siswa. Siswa itu mau menurut kepada kita anggap sebagai teman. Nah, bagaimana sebagai teman itu? Contohnya, ayolah nak, sudah berapa kali Bapak bantu kamu kerjakan tugas? Ya, sudah kali ini tidak apa-apa. Besok jangan diulang lagi ya. Nah, seperti itu ucapan seorang guru sebagai teman. Sebagai teman tahu, kamu tidak mengerjakan tugas lagi. Kamu tahu konsekuensinya apa kan? Nah, seperti itu. Jadi dia cuma memantau, cuma mengingatkan saja kepada siswanya. Yang terakhir, posisi manajer. Apakah tindakan kamu tidak mengerjakan tugas itu bertentangan dengan keyakinan kelas kita? Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jadi dia bertanya dulu kepada siswanya. Nah, jadi kira-kira Bapak Ibu posisi mana kira-kira yang baik kira-kira dari kelima posisi kontrol guru itu? Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, selanjutnya posisi kontrol apakah ini? Kamu lagi, sudah jam berapa ini? Kenapa kamu datang? Nah, kenapa kamu baru datang? Tidak bisa baca jam ya? Kapan sih kamu itu bisa telat datang? Kapan sih kamu itu tidak telat datang ke sekolah? Nah, itu dia pernyataannya. Selanjutnya, oh Andi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak kan? Kenapa hari ini terlambat lagi? Nah, sambil tertawa ringan. Ya, sudah. Tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu. Nah, jadi yang pertama ini, kira-kira dia termasuk posisi kontrol guru apa kira-kira? Kamu lagi, sudah jam berapa ini? Kenapa kamu datang? Nah, kenapa kamu baru datang? Tidak bisa baca jamnya. Kapan sih kamu itu tidak telat datang ke sekolah? Nah, itu cenderung dia kepada contoh atau posisi kontrol guru ke pemantau. Nah, jadi dia tidak memberikan hukuman ya. Yang kedua itu jatuh kepada posisi kontrol guru tentang teman. Tentang teman dia, sebagai teman dia. Nah, jadi dia mau mau membantu siswanya dan dia tidak marah. Nah, di sini ada sebuah dialog ya Bapak Ibu, sebuah dialog itu tentang guru dan Andi. Nah, guru, Andi, apakah kamu tahu jam berapa sekolah masuk? Nah, tahu Pak, jam 7.30. Gurunya, ya, jadi
saya bisa hadir tepat waktu. Nah, gurunya, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Itu jawabnya. Nah, jadi tadi Bapak Ibu kita telah menjelaskan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, sekarang ada penerapan segitiga restitusinya. Penerapan segitiga restitusi. Oke, ini yang terakhir. Nah, ini menurut Diane Goslen di dalam bukunya restitusi pada tahun 2021. Nah, jadi dia berbentuk segitiga. Bentuk segitiga. Jadi nanti segitiga restitusi nanti dia ada di balik 3 tahap. 3 tahap. Yang pertama itu kita sebagai guru itu harus menstabilkan identitas dulu, dengan menstabilkan identitas. Yang kedua nanti baru kita memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir nanti kita baru menanyakan keyakinan kelas kita tersebut. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, jadi dia melakukan kesalahan, jadi kita ubah dia untuk menjadi pribadi yang sukses. Kalimat yang bisa kita ucapkan antara lain, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, jadi inilah kata-kata nanti ketika kita melakukan segitiga restitusi tahap menstabilkan identitas. Nah, jadi kata-kata di sini kita tidak ada menggunakan kata-kata yang bisa efeknya itu bisa nanti menekan siswa. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, jadi kita menanyakan kepada anak dengan cara berdasarkan prinsip bahwa setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalimat yang bisa kita ucapkan antara lain, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Yang terakhir tahap dari segitiga restitusi. Bertujuan agar murid termotivasi secara internal sehingga murid akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai sehingga menjadi pribadi yang lebih baik yang dia inginkan. Kalimat yang bisa kita ucapkan antara lain, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa, kamu ingat keyakinan kelas kita. Nah, jadi itulah tahap-tahap dari segitiga restitusi. Nah, jadi kira-kira Bapak Ibu dari kelima posisi tertentu tadi, kira-kira mana yang rasa Bapak Ibu yang bagus diterapkan di sekolah? Apakah sebagai penhukum atau sebagai teman atau sebagai apa tadi? Manajer, memberi rasa bersalah. Apa kira-kira Ibu, Bapak Ibu?
keras gitu. Nah, jadi sering seperti itu. Nah, jadi saya terapkan segitiga institusi ini. Sekarang saya lihat mungkin masih melekat ke dirinya itu. Dia sekarang ini disiplin dia dengan pakaiannya. Nah, caranya seperti ini. Saya panggil dia, ketika dipanggil itu, saya tanya dulu apa masalahnya dia itu tidak memakai seragam sesuai dengan hari tersebut. Dia beralasan bahwa saya telat Pak mencucinya, ada juga katanya orang tua saya tak tahu. Nah, gitu. Nah, jadi kita sebagai guru jangan langsung membentak. Nah, jangan langsung membentak, suruh dia dihukum atau lari atau memungut sampah atau yang lain. Nah, sebaiknya seorang guru itu tanyakan dulu. Saya sudah tanyakan tadi apa masalahnya. Nah, tentunya sebagai guru kita apakan dia dulu, stabilkan identitasnya itu dengan cara Bapak paham dengan kondisi kamu. Bapak pun sebagai manusia juga pernah lupa. Nah, kita pernah lupa. Nah, jadi tidak masalah ya. Jadi setelah itu baru kita tanya. Jadi untuk menghindari kesalahan ini bagaimana selanjutnya? Apa usaha kamu? Nah, jadi kita mengambil tindakannya itu atau solusi itu dari dia. Nah, dari dia. Jadi timbul dari dia. Oh ya Pak, saya nanti pulang sekolah langsung cuci Pak pakaian saya. Saya nanti ingatkan lagi orang tua saya, hari itu saya nanti pakai olahraga. Nah, baguslah. Nah, setelah itu nanti terakhirnya tanyakan lagi. Kira-kira yang telah apa yang telah kamu langgar? Nah, dia ingat, saya tidak disiplin Pak. Mengenai apa? Mengenai berpakaian. Nah, jadi timbul sendiri dia nanti ke dirinya itu. Nah, itu nanti dia timbul dari motivasi intrinsik tadi, sehingga anak tersebut tidak merasa disalahkan, tidak merasa ditekan, tidak merasa ditindas, sehingga dia itu senang berdialog dengan kita. Nah, sehingga nanti timbul rasa saling harga menghargai. Enggak Bapak Ibu, ada pertanyaan atau ada masukan atau ada umpan balik? Bagaimana Bapak Ibu? Nah, sekarang coba Pak, saya minta kepada Bapak Ibu menurutnya masing-masing ya, motivasi posisi kontrol tadi yang 5 tadi, kira-kira menurut Bapak Ibu nanti posisi kontrol yang mana yang baik? Tadi kan ada dijawab. Nah, sekarang bolehlah dijawab di sini, Pak Man nanti sebagai manajer apa alasannya gitu. Nah, di sini Bu ya, karena ini jawabannya. Bentar Bu, bentar Bu. Kalau Ibu nanti sebagai pemantau, nah, boleh nanti apa alasannya gitu. Kalau manajer apa alasannya? Nah, kalau Bapak Ibu sebagai apa kira-kira? Tadi ada sebagai teman, sebagai pemantau, membuat merasa bersalah, dan sebagai manajer. Nah, kalau Ibu pilih salah satu ini, apa kira-kira alasannya? Kalau selesai nanti Bapak Ibu boleh tempelkan di sini ya. Kontrol dulu berarti ya.
Gimana Pak Dilan, sudah selesai? Boleh tempelkan Pak Dilan ke depan. Tidak Pak. Ibu tempelkan silakan Bu. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu Guru. Baiklah kita bacakan ya. Saya nggak bacakan namanya. Yang pertama itu sebagai manajer. Nah, alasannya kita bisa memperbaiki kesalahan siswa tanpa harus memberikan hukuman. Luar biasa sekali ya. Terus sebagai teman supaya anak-anak kita bisa lebih menghargai kita dan lebih bisa dengan akrab dengan kita. Oke, boleh juga. Nah, sebagai pembuat rasa, sebagai penghukum. Nah, karena kalau mereka bersalah, dikasih hukum supaya disiplin ya Bapak Ibu ya. Nah, sebagai manajer, karena manajer itu bisa mengatasi masalah ya. Oke, bagus Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu ada mungkin ada pertanyaan, atau ada umpan balik, bagaimana perasaan Ibu, Bapak Ibu setelah mendengarkan penjelasan dari budaya positif ini. Bagaimana Pak Ida? Ada umpan baliknya? Bagaimana perasaannya? Atau Bapak Ibu bisa mengeluarkan pendapatnya atau perasaannya bagaimana setelah mendengarkan tentang materi positif ini? Kita Bapak mungkin Pak Kesan? Bapak aja, bagaimana perasaannya? Ya, terima kasih kesempatan. Mungkin setelah mendengar materi itu mungkin bisa kita sebagai guru lah, sebagai guru mungkin tahu bisa mengerti posisi kita bagaimana
memberikan permasalahan. Satu kasus, kasusnya seperti ini. Ada seorang bapak, dia mengatakan, sekarang ini kan kita nggak boleh kasih dengan anak-anak. Sementara zaman dahulu itu seorang guru itu sangat mendidik anak itu sangat ini ya, sangat sedikit dipukul kan untuk mendisiplinkannya. Jadi sedikit dia itu dikasih hukuman. Nah, efeknya bagaimana kata bapak tersebut? Efeknya bagus, anak itu berhasil. Bahkan mana yang diberikan hukuman disiplin itu berbentuk hukuman itu yang berhasil. Jadi bagaimana efeknya dengan ini, dengan pengaruh dengan teori ini? Rupanya dalam teori ini telah dibuktikan oleh psikolog. Rupanya walaupun seseorang itu berhasil dengan didikan, baik itu orang tuanya di rumah atau guru di kelas, didikannya keras itu, walaupun dia berhasil, namun di dalam dirinya itu ada sebuah masalah yang tidak terselesaikan. Itu sebenarnya kata psikolognya. Walaupun dia berhasil jadi orang istilahnya kita, tapi dalam hatinya itu ada sebuah permasalahan yang belum selesai. Contohnya, papanya si A ini sudah sukses dengan didikan orang tuanya keras, gurunya yang keras. Ketika dia berhasil, papanya jadi guru, kemungkinan nanti efeknya dia menerapkan hal yang sama kepada guru-guru tersebut, atau nanti kepada orang lain di luar lingkungan sekitarnya. Jadi ada itulah efeknya. Jadi ada permasalahan yang timbul yang belum selesai waktu dia semasa kecil itu. Jadi diharapkan kita harus mencobakan dulu sistem manajemen dengan tahap-tahapannya lagi. Oke Bapak Ibu, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan materi ini ada manfaatnya bagi kita. Untuk kedepannya bisa kita terapkan ini dulu. Kita terapkan bagaimana nanti respon siswa, atau bisa juga kita terapkan dalam, kalau kita masuk punya anak kecil bisa juga diterapkan ini. Jadi kita nggak langsung membentak anak, kita nggak langsung menjatuhkan hukum kepada anak. Ajak dia berdiskusi dulu, tanyakan apa masalahnya. Gitu. Karena ada juga satu masalah dengan